Hari ini anak-anak kecil, pelaku-pelaku LGBT makin meluas, merebak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perjudian online di mana-mana menghabisi dan menggerogoti ekonomi dan hidup warga masyarakat bangsa Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini maksiat apa yang kurang, saudaraku? Lebih buruk daripada sebelumnya. Begitu juga halnya terkait dengan kesehatan. Makin banyak rame rumah-rumah sakit di mana-mana, penuh membludak manusianya. Yang sakit makin banyak, biayanya makin mencekik, makin gila, penyakit makin jadi berkembang di mana-mana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hal politik apalagi, politik sekarang semakin hancur-hancuran, saudara-saudaraku, makin gila-gilaan, nggak masuk di akal. Orang sudah nggak punya malu sama sekali. Hari ini bicara A, sebentar lagi bicara B, sore sudah bicara C. Dan dia tidak peduli. Tidak ada lagi wajah yang bisa disembunyikannya. Udah gak punya wajah malah. Kalau masih punya wajah badak itu masih mendingan. Tetapi ini udah gak punya harga diri. Dan betul kata Rasulullah SAW, orang yang hidup pada masa itu gak peduli lagi pemasukannya halal atau haram. Pokoknya dapat duit, pokoknya dapat harta, pokoknya dapat belanja. Iman digadaikan, kehormatan diinjak-injak, gak masalah. Yang penting dapat jabatan, yang penting dapat kedudukan, yang penting dapat duit. Demi Allah, saudaraku, andai kata tak sabar, maka peluang-peluang dosa maksiat akan disongsong dengan penuh rakus dan tamak. Kalau tak ada sabar, maka sudah banyak yang berputus asa. Sudah banyak yang tak mau lagi datang ke masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang tak mau lagi salat, sudah banyak yang tak mau lagi puasa Ramadan. Sudah banyak yang tidak mau lagi mengindahkan norma-norma agama. Tapi karena kita orang beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang yang beriman, minta kepada Allah pertolongannya. Bis sabri was salah, dengan tetaplah kamu bersabar dan salatlah kamu. Minta tolong kepada Allah. Duluan ayatnya adalah dengan sabar, baru dengan salat. Siapa saja yang imannya bagus, amal solehnya banyak, ilmu yang dia tuntut dia amalkan, di saat datang ujian itu Allah pastikan dia akan selamat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna habibana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibarat hari demi hari yang berganti, yang kita saksikan dan yang kita dengar bukan lebih baik dari yang sebelumnya telah kita lalui. Dan masa yang akan datang tidaklah akan lebih baik daripada hari ini. Hal ini telah digambarkan oleh Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kalian akan menemukan zamannya nanti, kata Rasulullah, orang yang hidup pada masa itu, hari yang dirasakan dan dijalaninya lebih terasa berat, lebih buruk daripada yang telah dilalui. Dan hari yang akan dijelang, yang akan disongsongnya ke depan, lebih buruk dari yang sedang dijalaninya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menghembuskan nafas kalian pada saat hari-hari zaman itu. Hari kalian lebih berat dan lebih berat. Fa'alaikum bis sabri, wajib bagi kalian bersenjatakan sabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Isbiru, bersabarlah kalian. Isbiru, bersabarlah kalian. Tidak ada pilihan, tidak ada amalan yang lebih hebat, yang lebih unggul untuk bisa bertahan sebagai muslim, untuk bisa eksis sebagai mukmin, untuk bisa hidup menjadi hamba Allah, melainkan senjata yang terkuat itu adalah bersabarlah. Ibarat Allah yang kami muliakan, untuk contoh kesabaran tidak ada yang bisa melebihi dan menjadi teladan yang paling sempurna pada zaman ini, melebihi sabarnya saudara-saudara kita di Baitul Maqdis Palestina. Saudara-saudara kita di Gaza, kurang apa ujian yang mereka hadapi? Semuanya Allah datangkan ba'sa, darra, dan zilzal. Allah timpakan 100% sempurna. Apakah mereka kita dengar
berkeluh kesah? Apakah kita dengar mereka mengutuk Allah? Apakah kita dengar mereka mengaduh? Mereka hanya berkata, Alhamdulillah ala kulli hal, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Walaupun Arab meninggalkan mereka, walaupun dunia Islam dan dunia seperti tidak lagi mempedulikan mereka, gantungan hati dan harapan mereka tetap mereka panjatkan kepada yang maha tinggi. Ini seluruhnya terdengar dan tervideokan, terabadikan dari lisan anak-anak kecil yang sudah mulai pandai bicara. Mereka mengatakan, Allah lah penolong kami. Sampai kepada janda-janda, orang-orang tua, orang-orang yang sudah lumpuh, yang putus dan potong kaki dan tangannya, orang-orang yang sedang berada di rumah-rumah sakit, dirawat, seluruh mereka berkata, Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Dan ini adalah contoh kesabaran. Kalau kita hari ini mungkin sulit ekonominya, kalau kita mungkin hari ini banyak musibahnya, banyak ujian dan tekanannya, tolong bandingkan dengan ujian yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di tepi barat Palestina dan di jalur Gaza Palestina. Maka ujian yang kita rasakan di diri kita, di keluarga kita, terasa kecil sekali dan terasa nggak ada apa-apanya. Seujung kuku pun hampir tak bisa dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan, Allah datangkan untuk saudara-saudara kita di sana. Dan lihat, sabarnya mereka dahsyat. Kita bisa tiru. Mereka manusia biasa. Perasaan mereka persis seperti kita juga punya perasaan. Apa mereka enggak luka ketika mereka berdarah? Ketika mereka berdarah, apa mereka tidak sakit? Sakit. Ketika mereka kelaparan, apa mereka tidak merasakan lapar itu? Mereka merasakannya. Tapi mereka mau buat apa? Mereka mau berkata apa? Tidak lebih daripada mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian bagi Allah, apapun keadaan kami saat ini. Luar biasa saudaraku. Maka belajarlah, meneladanilah dari mereka kesabaran yang seperti ini. Apakah mereka tinggalkan sholat? Justru mereka tetap membentangkan sajadah-sajadah mereka dengan melapangkan reruntuhan yang sudah ada di lapangan-lapangan yang ada, lalu mereka sholat menghadap kiblat, tetap berusaha berjamaah. Luar biasa. Mereka tidak berburuk sangka kepada Allah. Mereka tidak menuding Allah sebagai zalim jahat dan Allah tidak menolong. Tidak, mereka tetap berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun mereka sahurnya entah dengan apa, berbuka mereka entah dengan apa, mereka menjalani Ramadan. Sudah 3 kali Ramadan. Idul Adha, sudah 3 kali Idul Adha. Mereka tidak menikmati daging. Mereka tidak bisa sholat rutin seperti kita. Idul Fitri, Idul Adha tidak bisa seperti kita. Tapi mereka tidak pernah meninggalkannya. Mereka tidak mau mencuri sesama mereka. Mereka tidak mau menyakiti, apalagi membunuh, menjarah saudara mereka. Mereka menunjukkan tanda dan keteladanan sabar yang paling ideal, paling sempurna. Ini adalah zamannya di mana tidak ada yang bisa bertahan kecuali adalah orang-orang yang mau bersabar. Hari ini, saudara dan sahabat kami tercinta, dunia sedang menyaksikan kemerosotan tajam ekonomi. Uang hampir-hampir tidak berharga. Barang-barang mulai langka. Harga-harga menanjak dan terus naik dan tidak ada turunnya. Pajak makin mencekik hidup kita. Hanya sendawa dengan kentut saja yang kita tidak dipajain. Semuanya dipajain. Demi Allah, ujian yang kita hadapi ke depan akan lebih berat daripada yang telah kita lalui. Dalam hal pendidikan, jauh lebih buruk daripada pendidikan zaman-zaman kita 40-50 tahun yang lalu. Hari ini anak-anak kecil tingkat SD sudah mengerti zina dan mereka melakukannya. Hari ini anak-anak kecil, pelaku-pelaku LGBT makin meluas, merebak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perjudian online di mana-mana menghabisi dan menggerogoti ekonomi dan hidup warga masyarakat bangsa Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini maksiat apa yang kurang, saudaraku? Lebih buruk daripada sebelumnya. Begitu juga halnya terkait dengan kesehatan. Makin banyak rame rumah-rumah sakit di mana-mana, penuh membludak manusianya. Yang sakit makin banyak, biayanya makin mencekik, makin gila, penyakit makin jadi berkembang di mana-mana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hal politik apalagi, politik sekarang semakin hancur-hancuran saudara-saudaraku, makin gila-gilaan, nggak masuk di akal. Orang sudah nggak punya malu sama sekali. Hari ini bicara A, sebentar lagi bicara B, sore sudah bicara C. Dan dia tidak peduli. Tidak ada lagi wajah
yang bisa disembunyikannya. Udah nggak punya wajah malah. Kalau masih punya wajah badak itu masih mendingan. Tetapi ini udah nggak punya harga diri. Dan betul kata Rasulullah SAW, orang yang hidup pada masa itu nggak peduli lagi pemasukannya halal atau haram. Pokoknya dapat duit, pokoknya dapat harta, pokoknya dapat belanja. Iman digadaikan, kehormatan diinjak-injak, nggak masalah. Yang penting dapat jabatan, yang penting dapat kedudukan, yang penting dapat duit. Demi Allah, saudaraku, andai kata tak sabar, maka peluang-peluang dosa maksiat akan disongsong dengan penuh rakus dan tamak. Kalau tak ada sabar, maka sudah banyak yang berputus asa, sudah banyak yang tak mau lagi datang ke masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak yang tak mau lagi salat, sudah banyak yang tak mau lagi puasa Ramadan, sudah banyak yang tidak mau lagi mengindahkan norma-norma agama. Tapi karena kita orang beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang yang beriman, minta kepada Allah pertolongannya. Bis sabri was salah, dengan tetaplah kamu bersabar dan salatlah kamu. Minta tolong kepada Allah. Duluan ayatnya adalah dengan sabar, baru dengan salat. Hadirin, sebentar lagi kita akan merasakan pahitnya hidup. Dan bukan hanya orang Indonesia ya, seluruh dunia Pak. Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, sampai ke negeri-negeri Timur Tengah, sampai kepada Afrika, Eropa, Amerika, seluruhnya hancur-hancuran ekonominya kaum muslimin. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi berkata, sampai tetangga tega menjarah tetangganya, membunuh tetangganya demi sepotong roti. Pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang kuat imannya lewat kuburan, dia iri dengan orang-orang yang duluan mati. Dia diiri dengan orang-orang yang sudah dibenamkan jenazahnya, jasadnya di dalam tanah, saking beratnya hidup di atas permukaan punggung bumi. Dan zaman yang dikatakan Nabi itu, saudaraku, adalah zaman kita. Saya nggak berniat untuk menakut-nakutin kita semua. Untuk apa nakut-nakutin? Tapi menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kami menyampaikannya. Terserah setelah itu, mau nggak kita ambil manfaat daripada penyampaian ini? Mau nggak kita bersenjatakan sabar? Mau tidak? Kalau mau, Anda selamat, Anda kuat, Anda diprioritaskan oleh Allah untuk dijaga oleh Allah. Setidaknya Allah kokohkan hati Anda, Allah berikan Anda jalan keluar dan selamat dari fitnah dan bencana. Ujian ini nggak lama insya Allah. Ujian ini nggak lama. Ibarat orang sekolah Pak. Berapa lama kita dulu sekolah? Dari SD, SMP, SMA, kuliah. Emangnya ujian itu lama atau sebentar? Paling ujian itu seminggu, 2 minggu. Kuliahnya berapa lama? Sekian bulan. Ya mulai dari SD kayak gitu kan. SD, SMP, SMA dan sebagainya. Masa belajarnya lama. Ujiannya sebentar. Jadi jangan menyangka ujian itu akan berjalan lama. Tidak. Tapi waktu kita sedang ujian, tolong persiapkan diri sebaik-baiknya. Dari sekarang persiapannya. Buka surat Al-An'am ayat 158. Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan orang-orang yang beriman, yang terus-menerus menuntut ilmu, belajar dan beramal saleh, mereka pasti akan diuji. Siapa saja yang imannya bagus, amal solehnya banyak, ilmu yang dia tuntut dia amalkan, di saat datang ujian itu, Allah pastikan dia akan selamat. Di dalam surah Al-Baqarah 214, Allah mengatakan, apakah kamu sangka kamu bisa masuk surga karena kamu sholat, karena kamu puasa, karena kamu baca Quran, karena kamu zikir, karena kamu tidak berbuat dosa maksiat? Dengan itu, apakah kamu sudah yakin kamu bisa masuk surga? Afahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu yakin kamu bisa masuk surga karena kamu menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib kamu laksanakan, yang haram-haram kamu tinggalkan? Lalu kamu sudah yakin ya bahwa dengan itu kamu pasti dan wajib masuk surga? Enggak, kata Allah. Sementara kamu belum lagi menjalani ujian yang aku telah ujikan kepada generasi dan orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. 3 gelombang ujian besar. Ba'sa, pahitnya dan sulitnya ekonomi. Dharra,
di mana orang-orang mengalami kelaparan, fisiknya sakit, menderita, dia diteror, ditekan, dan dia diburu, disiksa. Wazulzilu, hidupnya juga mengalami teror, hidupnya digoncang, ditekan, diancam, dan sebagainya. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, sehingga orang yang level keimanannya sekelas Rasul saja dan orang-orang beriman yang mendampingi Rasul, sampai-sampai di puncak hampir saja mereka putus asa, mereka berkata, mata nasrullah, ya Allah, kapan engkau akan tolong kami? Saking beratnya ujian. Pada saat itulah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah kalau sudah seluruhnya itu terjadi, pertolongan Allah sudah sangat dekat. Dan tiga-tiga ini demi Allah di Palestina sudah mereka jalani. Sudah sampai ke tingkat hampir-hampir saja putus asa, saudaraku. Dan lihatlah, Palestina sebentar lagi insya Allah Ta'ala akan mendapatkan pertolongan Allah. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat, saudaraku. Kita tolong Palestina atau tidak? Kita dampingi perjuangan Palestina atau tidak? Bersama kita untuk kemerdekaan kita, merdeka atau tidak? Allah tetap akan tolong Palestina dan Palestina pasti menang dan merdeka. Kenapa? Karena Ba'sa, Dharra, Zulzilu, 3 ujian besar ini telah sempurna terjadi di Palestina dan mereka insya Allah Ta'ala sudah lulus ujian. Tinggal kita yang belum. Saat mereka sudah merdeka, bebas, mereka sehat. Mereka kembali menertibkan negeri Syam dan mereka kembali membuat kekuatan yang mengkristal sehingga Nabi berkata, dunia setelah itu akan kacau. Bencana, musibah, peperangan, pertumpahan darah, krisis ekonomi, dan segala hal yang buruk terjadi di seluruh dunia. Ya Rasul, kata Abdullah bin Rawaha, pada saat itu semua terjadi, kemana dan di mana negeri yang paling aman? Engkau perintahkan kami hijrah untuk selamat nyawa kami, selamatkan agama kami, selamatkan harta kami dan keluarga kami. Kemana kami hijrah saat itu ya Rasulullah? Nabi berkata, Syam. Syam adalah tempat yang paling aman. Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Hari ini di sana tempat yang paling kacau, yang paling kritis dan krisis. Tapi sebentar lagi Allah pasti merdekakan mereka dan merekalah yang duluan sembuh dan sehat. Lalu semua penderitaan mereka seperti berpindah ke seluruh negara-negara sekitarnya. Sampai nggak dampaknya ke Indonesia? Pasti sampai. Karena setelah itu perang dunia ketiga meletus. Ya, kekacauan merata di seluruh dunia. Bahkan sekelas Madinah pun kata Rasulullah, kharabu umran al-Maqdis, kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis Palestina sudah berkumandang khilafah Islamiyah dan mereka menjadi kondusif, tenang dan damai, saat itu Madinah berdarah-darah. Makkatul Mukarramah tempat yang chaos. Arab seluruhnya akan dalam keadaan yang mengerikan dan dunia akan merasakan beratnya penderitaan. Maka saudaraku dan sahabat tercinta, ujian Ba'sa, Dharra dan Zulzilu, kita semua yang rajin-rajin sholat ini, kita semua yang rajin-rajin puasa, yang rajin-rajin baca Quran, ya, dan yang rajin berzikir dan sebagainya, harus melewati ujian ini. Karena ini syarat untuk bisa menjadi ahli surga dan kita harus lulus. Supaya lulus apa? Sabar. Bersabarlah kamu, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Suasana gerak kaum muslimin membantu Palestina angin-anginan. Atau kalau bahasa kita, panas-panas tai ayam. Semangatnya hanya sesaat, habis itu nggak dipanasin, dingin lagi. Di mana-mana kami perhatikan. Padahal sadarilah saudara-saudaraku, demi Allah saya katakan tadi, apakah mereka manusia atau tidak? Kalau mereka manusia, mereka butuh makan setiap hari. Mereka butuh tempat untuk berteduh yang layak. Mereka butuh pakaian untuk mereka bisa berganti. Mereka butuh obat-obatan saat mereka sakit. Karena mereka manusia. Lah kalau kita bantu mereka hanya sekali 6 bulan, itu pun hanya sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu. Bagaimana nanti kita menjawab Allah nanti di padang mahsyar? Di dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, hadisnya hadis qudsi. Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, nanti pada hari kiamat, hamba-hamba Allah dipanggil menghadap kepada Allah. Lalu Allah tanya setiap hamba. Dan hamba-hamba itu adalah kita ya. Ditanya oleh Allah, hai hambaku, dulu aku kelaparan saat kau hidup di dunia. Kenapa engkau tidak datang memberi aku makan? Kenapa engkau tidak datang memberi aku makan? Dulu aku sakit. Kau tahu, kau dengar, aku sedang sakit. Kenapa engkau tidak datang merawatku, memberi aku obat? Hai hambaku, ketika masih hidup engkau dulu di dunia,
Engkau dengar aku disakiti, aku dizalimi, aku dianiaya. Engkau harusnya berada di pihakku. Engkau harusnya datang membela aku. Kenapa engkau tidak lakukan? Hamba bingung, kata Rasul. Lalu menjawab, Ya Allah, Anta Rabbul Alamin. Engkau adalah pencipta dan pemilik langit alam semesta. Engkaulah memberikan rezeki segala-galanya. Engkau maha kuat, maha perkasa. Bagaimana mungkin engkau kelaparan, Ya Allah, lalu engkau suruh kami memberimu makan? Bagaimana mungkin, Ya Allah, engkau sakit, lalu engkau suruh dan engkau wajibkan kami merawatmu, menjagamu? Ya Allah, bagaimana mungkin engkau dizalimi, disakiti, sehingga engkau suruh kami wajib membelamu, ada di sisimu? Bagaimana caranya, Ya Allah? Maka Allah menjawab, Hai hambaku, apakah engkau tidak dengar saudara hamba-hambaku di bumi yang lain, di tempat yang lain mereka kelaparan? Apakah engkau tidak tahu mereka sedang sakit? Apakah engkau tidak dengar, tidak lihat? Apakah engkau tidak tahu mereka sedang dianiaya, dizalimi? Engkau bisa berada di sisi mereka, beri mereka makan, obati mereka, berpihaklah dengan mereka. Itu yang dimaksud aku lapar, aku sakit, aku dizalimi. Kenapa engkau tidak lakukan? Apa jawaban kita, saudara? Hamba-hamba Allah, minimal setiap kita, semiskin-miskin apa hidup kita, kita masih bisa makan kan? Kita masih ada kan yang akan kita nikmati, masih ada tempat tinggal kita, anak-anak kita masih bisa bersekolah, masih ada tempat mencari rezeki yang bisa kita garap, kebun, sawah, ya tempat kita berdagang dan sebagainya. Masih ada kan? Masih. Kalau masih, mereka udah nggak ada apa-apa. Mana ada tanah yang bisa mereka garap? Mana ada pertanian dan peternakan yang masih bisa mereka garap? Mana ada tempat pasar-pasar yang masih bisa mereka berdagang? Nggak ada tempat tinggal yang layak. Tidak ada lagi pakaian, saudaraku dan sahabatku yang tercinta. Kalau begitu, kita dong yang berbagi dengan mereka. Saya punya saran begini. Tiap rumah kita, ayo bisikin ke istri kita, ajak anak-anak kita. Di keluarga ini harus ada satu orang Palestina, orang Gaza di sini, di rumah ini. Satu orang saja minimal. Maksudnya gimana? Minimal anggap mereka yang fisiknya ada di Gaza, Palestina, satu orang ada di rumah kita buat kotak amal kemanusiaan. Ya, satu hari itu pastikan berinfak untuk makan satu hari dengan standar di Indonesia. Jadilah dengan harga nasi murah ya. Nasi murah 5.000, 10.000 sekali sehari. Masukkan terus, Ya Allah, ini untuk saudaraku Palestina. Karena wajahmu, Ya Allah. Masukkan terus. Akhir bulan buka, masukkan ke kota atau ke rekening NGO yang amanah. Yang sudah disebutkan. Banyak NGO yang masih amanah di Indonesia ini. Walaupun kita tahu, sadar kita, ada yang khianat, ada yang nggak benar. Tapi yang benar juga sudah ketahuan mana yang benarnya, mana yang nggak benar. Maka masukkan ke rekening mereka. Ya Allah, terimalah ya Rabb. Ya Allah, sampaikan untuk saudara kami di sana. Itu siapa yang melakukannya? Demi Allah, dia masih diakui beriman. Masih diakui di mata Allah beriman. Bukankah Nabi bersumpah? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada lagi iman, tidak ada lagi iman, tidak ada lagi iman. 3 kali Nabi bersumpah. Sahabat ucap. Mereka bertanya, qalu man ya Rasulullah? Siapa yang kau sumpahi enggak ada lagi iman, enggak ada lagi iman, enggak ada lagi iman ya Rasulullah? Nabi menjawab, man bata syab'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang Islam, kata Nabi, dia bisa tidur perutnya dalam keadaan sudah berisi, kenyang. Dia bisa tidur karena kamarnya, dipannya, selimutnya nyaman. Dia bisa tidur dalam keadaan keperluannya hari itu sudah tertunai, minimal makannya. Wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Sementara dia tahu ada saudara muslimnya kelaparan, ada saudara muslimnya nggak bisa tidur karena diganggu terus, disakiti, dibom terus, dibunuh terus. Dia tahu itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Demi Allah tidak beriman. Jadi, apakah kita mau masuk dalam sumpah Nabi itu? Dan Bapak, saya yakin mendengarkan apa teriakan anak-anak Gaza, apa teriakan janda-janda Gaza, orang-orang Gaza, kaum muslimin di sana, saudara muslim kami. Demi Allah, nanti di hadapan Allah di hari kiamat, kami akan menuntut kalian. Apa nggak sampai oleh kita risalah jeritan mereka? Mereka tetap, penolong kami adalah Allah, bukan kalian. Tapi kalau kalian tolong kami hari ini, kami yang bersaksi untuk kalian di hari kiamat, bahwa kalian peduli dengan kami. Kalau kalian tinggalkan kami, kalian tidak peduli dengan kami,
kami yang bersaksi di hari kiamat bahwa kalian tidak ada memberikan apa yang bisa membuat kami terus bertahan hidup. Karena mereka di sana, Pak, selagi mereka masih hidup, mereka berkomitmen. Selagi kami masih hidup, kami akan lanjutkan perjuangan. Kami akan terus berjuang. Kami akan merdekakan Masjidil Aqsa. Kami akan terus pertahankan tanah suci Baitul Maqdis Palestina. Dan kalian di hadapan Allah lepas dan bebas dari tuntutan Allah. Tapi kalau nggak ada kontribusi apa-apa agar mereka tetap bertahan hidup, kita di sini santai saja. Kita di sini sibuk saja dengan kegiatan kita. Kita masuk dalam sumpah Nabi, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Di akhirat kita pun dituntut oleh saudara kita, anak-anak yatim kaum muslimin muslimat kita yang ada di Gaza Palestina sana. Pilihannya ada pada kita semua saat ini. Lakukan jika Bapak mau mendengarkan nasihat ini, pastikan di setiap rumah kita ada saudara muslim Gaza Palestina kita dalam bentuk kotak amal yang selalu diisi setiap hari minimal untuk makan satu hari, satu kali jadilah. Walaupun hanya dengan nasi dan garam, minimal begitu ya, masukkan. Lalu akhir bulan ambil, serahkan ke kotak-kotak NGO Muslim yang amanah. Ya, kirimkan, ulang balik awal bulan. Seperti itu terus. Sekeluarga, istri, anak, segala macamnya. Buat minimal ya. Kalau kita ekonominya bagus, kenapa satu orang kita tampung? Ya 2 orang, satu keluarga Palestina seolah ada di rumah kita. Makannya 3 kali sehari, ya. Lalu akhir bulan buka, kirimkan. Begitu, lakukan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita. Semoga Allah akui iman kita. Semoga kita di akhir zaman termasuk orang-orang mukmin yang sabar. Amin ya rabbal alamin.